Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, kita bersyukur setiap hari kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam pemeliharaannya, kita hidup dalam cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dan itu terbukti kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, Bapak Ibu bisa bagikan kembali ke rekan-rekan, ke teman-teman, kerabat, keluarga, sehingga apa yang memberkati setiap kita juga dapat memberkati setiap banyak umat Tuhan lainnya. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami, yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak, anak yang ditunggu-tunggu, ya kan? Anak yang dinanti-nantikan mereka berdua di masa tua mereka, yaitu pemberian Tuhan. Maka Tuhan menguji Abraham, ya, dan ini tercatat dalam Kejadian 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita perhatikan sama-sama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi," ya kan? "Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi sesuatu yang sudah dinantikan Abraham dan Sarah sejak lama, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika udah didapati oleh mereka, maka Tuhan memintanya lagi dengan cara mengujinya, ya kan? Dengan cara mengujinya, apakah Abraham tetap mengasihi Tuhan sama seperti sebelum Abraham memiliki Ishak, atau cintanya Abraham ini sudah berubah ketika mendapatkan Ishak. Diujilah, gitu kan? Tapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, maka cinta kasih Abraham kepada Allah tidak berubah. Abraham memberikan Ishak, namun ketika akan dikorbankan, Tuhan kasih atau Tuhan gantikan dengan domba. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita pun seperti itu, ya. Tuhan akan menguji setiap kita dengan doa-doa yang dijawab, dengan doa-doa yang nanti diberikan, dengan promosi-promosi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Namun ada kalanya Tuhan menguji, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan sama seperti ketika doa-doa kita belum dijawab? Apakah jam-jam doa kita tetap sama seperti ketika doa-doa kita sudah dijawab? Apakah persekutuan kita, pelayanan kita, jam-jam ibadah kita tetap sama seperti sebelum kita mendapatkan jawaban doa? Atau semuanya itu berubah ketika kita sudah mendapatkan jawaban doa, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan? Apakah kita berubah? Jadi di sini kita akan dibuat pilihan, iya kan? Pemberinya atau pemberiannya. Kalau kita mencintai pemberinya, sang pemberi, maka tidak akan pernah berubah ketika pemberiannya diberikan kepada kita ataupun pemberiannya itu diambil daripada kita. Tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena cinta kita kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Berbeda ketika kita mulai awal-awalnya cinta kepada pemberinya, namun ketika pemberiannya diberikan kepada kita, kita mulai beralih cinta kita kepada pemberiannya. Kita mulai sibuk kepada pemberiannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sudah berubah. Makanya hari ini kita diingatkan oleh peristiwa Abraham bahwa segala sesuatu itu akan diuji kok.
gitu kan. Kalau memang kita setia, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita tetap akan tidak pernah berubah ketika pemberiannya pun tidak diambil dari kita dan tidak diberikan kepada kita, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Karena itu kita mau memastikan hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, tetaplah ingat bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Apakah engkau mencintai pemberinya, yaitu pribadi Allah itu sendiri, atau pemberiannya, yaitu jawaban doa ketika engkau dipromosikan, ketika engkau ditolong Tuhan. Apakah kita berubah cinta kita atau tidak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu bahwa setiap kali kita berdoa, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kehidupan kita. Terlalu gampang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hanya sekarang Tuhan nantinya akan menguji kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan, sang pemberi, atau pemberiannya, hadiahnya, promosinya, berkat-berkatnya. Kita akan diuji. Akan ada waktunya di mana engkau melihat, apakah saya berubah ketika saya diberkati? Apakah saya tetap setia ketika saya diberkati? Apakah saya tetap setia ketika doa-doa saya belum dijawab? Apakah saya tetap setia ketika masalah pergumulan yang menimpa hidup saya belum saya lihat jalan keluarnya? Apakah saya tetap setia? Kita akan melihat karena waktu yang akan menguji segala sesuatunya. Saya berdoa agar setiap kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sekalipun sampai saat ini belum melihat jawaban doa. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sekalipun nantinya Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa waktu yang akan menunjukkan apakah kami tetap setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ataukah kami mengalami perubahan cinta kasih kami kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang jaga hati kami, agar Tuhan dapati kami tetap setia. Ketika kami belum melihat jawaban doa, ketika kami belum melihat mujizat, pun ketika Tuhan mengangkat hidup kami, ketika kami melihat jawaban-jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup kami pun tetap rindu untuk setia. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami belajar dari Bapa orang beriman. Kami belajar dari hamba-Mu, kami belajar dari Abraham, agar tetap setia sekalipun pemberiannya Tuhan izinkan kembali untuk akan diambil. Tapi hamba berdoa juga di dalam nama Yesus, agar anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini tetap setia. Sekalipun sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa kami dinyatakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia tetap Allah yang baik, sekalipun doa-doa kita belum dijawab, sekalipun masih ada masalah, namun Dia tetap Tuhan yang baik. Ketika Dia izinkan segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita diambilnya kembali, karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat apakah kita mencintai sang pemberi atau pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati kita.